Halo kawan main, setelah YouTube dinyatakan bersalah dan didenda sebanyak 170 juta US dollar oleh sebuah badan perlindungan anak, Children Online Privacy Protection Act atau COPPA, maka hal ini akan berpengaruh kepada para konten kreator yang masih memiliki konten anak di dalamnya. Apakah bisa dimonetisasi, kemudian apa pula dampaknya dan bagaimana cara mengatasinya? Simak terus di sini. Jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya dan like. Apa saja kerugian yang bisa kalian dapatkan jika konten kalian mengandung konten anak? Yang pertama adalah komentar akan dinonaktifkan oleh YouTube. Hal ini berpengaruh juga sebagai penilaian dari video kalian. Kemudian kalian juga akan kesulitan untuk melihat siapa saja yang sudah meninggalkan jejak di video kalian, sehingga kalian sulit untuk membalas kembali ke teman-teman yang sudah melihat video kalian. Kemudian apa pengaruhnya terhadap monetisasi channel yang mengandung konten anak? Di sini kita berbicara tentang penghasilan tentunya. Konten anak akan mendapatkan iklan yang tidak dipersonalize atau yang iklannya dibatasi. Jadi iklannya itu tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Nah, kalau iklannya saja sudah dibatasi, tentu ini akan berpengaruh besar terhadap penghasilan kalian terhadap iklan tersebut gitu kan. Nah, bagaimana cara supaya kalian tetap bisa menggunakan konten anak sebagai channel yang sudah dimonetisasi? Berikut penjelasannya. Konten anak itu di dalamnya ciri-cirinya pertama adalah subjek dalam video tentu saja anak-anak. Secara tidak langsung kadang ada beberapa konten kreator yang hanya menampilkan konten yang isinya tentang anak yang menari, anak yang melompat, atau anak yang sedang menangis. Seperti itu nanti akan langsung dikategorikan oleh YouTube sebagai konten anak. Kemudian ciri yang kedua adalah anak-anak sebagai target utamanya. Ciri yang ketiga, kemudian terdapat atau artis modelnya anak-anak gitu ya. Kalian hitung aja ada berapa jumlah anak yang masuk dalam video kalian. Walaupun kalian mengatakan bahwa itu bukan konten anak-anak, tetapi di dalamnya terlalu banyak jumlah anak-anak dibandingkan jumlah orang dewasanya, itu juga bisa termasuk dalam kategori konten anak. Yang keempat adalah terdapat karakter atau mainan yang digemari anak-anak, termasuk animasi dan kartun. Di sini saya juga mungkin berpikiran bahwa game yang termasuk game untuk anak-anak di usia 5 tahun misalnya gitu, game anak-anak juga bisa dikategorikan sebagai konten anak. Jadi kalian harus hati-hati dalam membuat konten. Yang keenam adalah semua kegiatan yang muncul di video cocok dengan kegiatan anak-anak, misalnya menari, bermain petasan segala macem. Nah, itu juga dikategorikan langsung oleh YouTube sebagai konten anak-anak. Jadi di sini Bunda akan kasih tips bagaimana caranya supaya kalian tetap bisa dimonetisasi dan juga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih pada konten kalian. Simak ya. Jadi di sini kalian bisa langsung mengubah setelan video yang terkena konten anak. Nah, di sini Bunda akan contohkan salah satu video Bunda yang terkena konten anak, kemudian akan Bunda rubah settingannya. Kalian langsung aja klik videonya supaya kita bisa langsung merubah setelan yang tadinya itu dikhususkan untuk anak-anak, tapi kita rubah. Nah, ini salah satu video Bunda yang terkena konten anak, yaitu nyobain buah langka di Kalimantan.
Jadi isinya itu tentang reaksi anak-anak pertama kali nyobain rasa buah langka yang ada di Kalimantan. Nah, di sini oleh YouTube dinyatakan sebagai konten anak-anak. Jadi kalian langsung aja diklik di YouTube Studio, kemudian ke video, dan di sini sudah terbuka. Kalian langsung pilih, klik aja ini tidak untuk anak-anak gitu ya, langsung kalian klik situ. Nah, ini kita lihat videonya Bunda ya. Bunda mau lihat videonya itu pakai akun cadangan Bunda. Cari dulu channelnya, terus kita lihat videonya. Videonya yang tadi, scroll dulu. Nah, ini videonya yang nyobain buah langka di Kalimantan. Nah, kalian bisa lihat di sini komentarnya dinonaktifkan oleh YouTube. Jadi, kalian harus langsung gunain langkah pertama tadi dengan settingan membuat bahwa video ini tidak diperuntukkan untuk anak-anak ya. Jadi, supaya konten kalian kemudian bisa dinyatakan oleh YouTube bukan konten anak-anak. Walaupun komentarnya di sini dinonaktifkan masih, jadi ada satu langkah lagi yang bisa kalian lakukan jika di dalam channel kalian itu masih terdapat konten anak-anak. Ya, kesulitannya nanti kalian nggak bisa lihat siapa aja yang udah masuk di video kalian ini. Jadi buat kalian harus selalu hati-hati membuat konten. Nah, langkah berikutnya yang Bunda ambil, bagaimana supaya konten anak-anak yang ada di channel Bunda ini tetap bisa diberikan iklan oleh YouTube. Maka Bunda kemudian mengambil langkah untuk menambah konten-konten Bunda dan tidak mengulangi lagi konten anak-anak yang ada di channel Bunda. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, konten anak-anak itu hanya ada di bagian saat awal pertama kali Bunda membuat konten. Nah, untuk konten-konten Bunda yang terbaru itu tidak difokuskan kembali untuk anak-anak. Seperti yang Bunda katakan di awal tadi, ini dolarnya kan hijau ya. Nah, tetapi dalam setiap konten itu iklannya berbeda-beda. Jadi pada konten anak itu iklannya tidak dipersonalize, kita iklannya dibatasi. Jadi pendapatan dari iklan tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan konten-konten Bunda yang tidak termasuk konten anak gitu ya. Jadi Bunda berusaha membuat lebih banyak konten-konten yang isinya itu yang lebih informatif gitu ya, supaya dolarnya juga tetap hijau, iklannya juga tambah banyak, jadi pendapatan kalian juga lebih banyak. Jadi di sini kalian nggak perlu heran kalau beberapa YouTuber itu pendapatannya beda-beda, karena pada setiap konten itu YouTube akan menaruh iklannya pun berbeda-beda gitu. Jadi kalau kalian ingin dapat lebih besar secara penghasilan ya, jadi kalian harus membuat konten yang lebih informatif, lebih kreatif, dan tidak termasuk ke konten anak-anak. Nah, jadi dua langkah ini harus kalian lakukan supaya channel kalian tetap bisa berkembang. Kalaupun kalian tetap masih ingin membuat konten anak, itu nggak jadi masalah, tetap bisa dimonetisasi. Itulah sebabnya mengapa di konten Bunda kemudian melakukan sedikit perubahan dari yang tadinya kontennya berisi tentang anak-anak, kemudian Bunda melakukan beberapa langkah supaya channel Bunda tetap bisa dimonetisasi. Kalaupun channel ini juga sudah dimonetisasi, beberapa konten yang mengandung konten anak itu tetap pengaruh terhadap iklannya tadi. Jadi ada beberapa video Bunda yang iklannya juga dibatasi, penghasilannya lebih sedikit dibandingkan video-video yang lainnya.
Jadi buat kalian segera melakukan perubahan atau langkah besar kepada konten kalian, sehingga konten-konten kalian itu, channel kalian itu juga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar, juga bisa mendapatkan perkembangan yang lebih baik ke depannya. Itu aja tips Bunda hari ini, semoga bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Buat yang suka jangan lupa like-nya, bila ada kekurangan Bunda terima dalam komen di bawah. Dukung terus channel Main Suka-Suka. Sampai ketemu di video-video Bunda selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.